ada apapun yang pikiran gue nggak sesuai sama lu, Berantem langsung. enggak lah. Enggak lah. Karena gue dulu. Iya. Karena jujur. Gue nggak. Yang pecahnya tuh karena disangkanya gue maling. Oh iya. Disangkanya gue maling orang, padahal ngapain maling juga. Menurut gue duitnya lebih banyak kanan daripada kiri. Wait, emang iya? Kayaknya. Kan opini. Dia ngomong semi sex party Waduh, gitu. Gua Serem banget. Kalau misalnya nggak mikir mah. This is the story behind nightlife. Welcome to podcast Bawah Tanah. Oke, sekarang Nadine lagi ngobrol-ngobrol sama salah satu IO yang cukup berdampak ya di Bandung dan mungkin salah satu top IO di Bandung nih. Jadi di sini lagi Nadine lagi bareng sama Breaking Beats. Oke, mungkin sebelum Nadine mulai nih ya, mungkin boleh dong diperkenalkan dulu kalian tuh siapa sih? Coba dari mas-mas paling kiri paling kanan. Halo guys, kenalin gua Agoy, selaku CEO dari Breaking Beats. Kenalin guys, gue Syamil dari Breaking Beats, selaku dari manajernya Breaking Beats. Halo, gua Hanko selaku talent dari Breaking Beats. Oke. Karena ini kita sudah mendapatkan hampir full team ya dari kalian. CEO ada, manajer ada, talent juga ada. Nah, sebelum kita mulai semuanya, aku pengen tahu dong sebenarnya Breaking Beats tuh siapa dan apa sih? Coba dong diceritain. Dari gue dulu. POV gue. Sorry. Baru jatuh mas. Breaking Beats tuh dibilang apa ya? IO kolektif ya gue ya? Ya. Dibilang kolektif, tapi awal mulanya tuh gue ya pertama dari kita dulu nongkrong, terus suka mabok, terus ada salah satu orang kayak temen lah yang nyaranin kayak kenapa lu mabok mulu nih? Kenapa nggak lu buka IO aja nggak sih? Oke. Atau buat IO aja nggak sih? Nah itu tuh yang jadi trigger gua sama Agoy, karena di situ gua sama Agoy lah emang lagi deket-deket terus dan mabuk terus kan. Nah, mungkin di situ gua kepikir langsung aja buka IO aja kali ya. Oke. Nah itu menurut gua. Temennya sebutin siapa? Lerbe itu yang nyaranin gua buat IO di Bandung. Lerbe. Jadi sebenarnya tuh kalian tuh temen tongkrongan. Temen tongkrongan. Terus sering mabok, Sering terus akhirnya mabok. bikin IO. Tapi kalian dari kapan sih sebenarnya? 2023 2023. bulan depan tuh pas 3 tahun. Oh baik. Karena ya semuanya ya. Kapan dong mas? Kita tuh straight dari tanggal 10 sampai ke tanggal 23. Di mana aja? Sebutin Mil. Kita ada di 4 kota. Oke, diajar semua ya? Diajar semua. Oke. Mau disebutin kotanya? Boleh. Pertama Bandung. Oke. Pertama Bandung, Lampung, Semarang, Jakarta. Tapi pikir nanti kita di Bradurt Bangker tetap. Oke. Berarti gongnya berarti tanggal berapa? 23. 23. Oh ya dicatat ya 23 Juli. Catat. Oke. Nah, ini kan kalian sudah 3 tahun di nightlife ya berarti. Maksudnya terlepas kalian emang sering mabok dan lain-lain nih. Kalian sebenarnya tercetusnya kenapa sih ngambil Breaking Beats? Kenapa ya di saat waktu itu berarti 2023 berarti masih jam-jam hidup bang sih berarti ya? Ya betul. Itu kenapa sih kalian langsung kayak oh ya udahlah? Apakah kalian langsung berawal dari ya udah gua ngambil Breaking Beats gara-gara breakbeat kah? Atau kayak ya udah karena namanya bagus gua ambil ini? Sebenarnya jawab dulu ya. Sebenarnya dulu tuh kita nyari genre progresif. Oke. Breakbeat. Oke. Di Bandung tuh susah banget. Syamil tuh dulu tukang nyawer-nyawer. Oh, iya. Nyawer. Kak, play stadium dong, Oke. gitu. Buset, gak ada, susah banget nyari genre progresif Bandung. Ya maksudnya ada klub tersendiri genre progresif, cuman kan ya kita datangnya kayak ke WR, ke Southbank, dulu susah nemuin itu. Syamil nih nyawer buat Oke. dengerin itu. Berarti kalian sebenarnya pengen ngeluasin
apa yang kalian suka berarti ya. Tapi kalian tuh sempat ada nggak sih kayak, aduh kayaknya yang gue bawain kayaknya nggak semuanya masuk deh. Nah itu kan progresif kan rata-rata anak muda jarang tahu kan, apalagi di tahun itu kan. Menurut Serius, serius? gua apalagi di Bandung. Terus kita buatlah event pertama tuh di waiting room. Iya. Ya lumayan pecah karena mungkin event pertama ya. Tapi besok-besoknya anjir, ini Indobon semua. Iya, Kita harus iya, ngelawan iya. itu kan. Iya, iya. Gimana ya pas ngelawan? Pertama kita sempat ngikutin Indobon dulu nggak sih gue? Kayak beberapa event. Kita selalu bawa guest star Indobound. Iya. Gitu. Terus udah gitu, Iya, iya, udah gua- gitu. ah. Ya udah ada kabar kalau misalnya breakbeat lagi naik di Jakarta kan. Kenapa nggak kita mulai aja nih? Bisa mungkin kita yang pertama di Bandung kan. Oke. Nah, Iya. itu awal mulanya. Apalagi waktu itu kayaknya breakbeat tahun-tahun 2023 ya pertengahan sampai akhir bahkan sampai 2024 kayaknya orang-orang pada mager nggak sih breakbeat? Baru mulai 2024. Iya, iya. Dan apalagi kayaknya digoreng banget nggak sih waktu itu Nah. breakbeat mainnya nggak sih? Ya. Tapi kok bisa sih sama kalian sepede itu kalian udah gue bawa genre lain nih di saat waktu itu terpaan genre-genre lainnya. Nating tulus. Ya kalau. Wais! Yap. Nating tulus. Nating tulus. Nating tulus. Cacing-cacing naga-naga itu. Iya. Waduh, waduh. Agak-agak ya. Izin hat-trick 5 kali, aduh. Nah, ini kalian berarti 3 tahun nih, ya kan? 3 tahun kalian udah berdinamika di nightlife. Kira-kira apa sih momen dimana kayak, oh ini kayaknya akan besar. Ini akan menjadi sesuatu yang gak cuma kayak, udah gue bikin event doang deh. Bikin event yang beda dari yang lain gitu. Pernah gak sih lo kepikir kayak, oh ini kayaknya pasti akan gede gitu? Waktu 2 kali menang Battle IO. Siap. Back to back. Yang ketiga kalinya nggak boleh ikut lagi. Aduh. Kok menang terus? Kau menang terus. Menang terus. Alhamdulillah. Tapi ngomongin soal night scene ya, ini kan di Bandung tuh bener-bener beragam nih, ya kan? IO juga banyak. Ya jujur aja, gue dulu sempat pengen IO. Yang jujur pasti berbeda banget nih. Lu berhasil bertahan 3 tahun, dan lo tetap ada eksis di, apalagi sekarang lo megang berarti di breakbeat berarti ya di Tekno Progresif kemarin tuh ya? Ya, sempat masih. Nah itu gimana sih kalian sebenarnya kayak ya udah gua fokus saya dengan idealis lo ini, lo gimana sih bikin bertahan itu? Balik lagi ke awal, karena kita suka progresif awalnya. Breakbeat juga ibaratnya kita follow the trend aja gitu. Oke. Sebenarnya generasi kita tuh progresif. Oke. Cuma karena kita suka Konsisten juga sih Oh, sebenarnya. baik. Konsisten juga. Tapi lo karena lo pernah kepikir gini gak sih, kan lo ngikutin tren nih, kayak lo pernah nggak kayak ini kalau misalnya tren ini mati, udah dah lo beres gitu. Menurut gua kuping Indo sih breakbeat harusnya Masuk di ya? TikTok juga sehari-hari orang masih lihat. Oke. Gimana talent ngolahnya nanti? Baik lagi lempar dulu. By the way kan kalian ini kan karena ada talent juga, kan kalian bikin talent kolektif nih. Iya. Itu awalnya gimana sih? Kayak maksudnya kan lu IO doang nih, maksudnya kalau kebanyakan IO cuma bikin ya udah IO doang gitu, nggak bikin kayak talent kolektif aja. Mungkin cuma satu ya kalau dari 10 lah IO yang bikin kayak dia bikin IO terus bikin talent kolektif lagi. Itu awalnya kenapa sih sampai lu kayak lu mantep banget mau bikin talent kolektif? Pengen ngembangin karya-karya aja sih sebenarnya. Oke. Sebenarnya Breaking Beats itu bukan cuma IO aja sih. Pengen ngembangin misalnya talent di Breakbeat tuh ada beberapa, cuman kan di luar tuh belum, maksudnya nggak terlalu banyak, dan yang saya eksis itu di zaman kita buat IO ini kan. Nah, pengen munculin suatu hal yang oke lah nih kita bisa berkarya tapi di genre kita gitu mungkin. Oke. Ini berarti lu ada berapa talent yang lu pegang? Total sekarang 9 kalau nggak salah. 9. 9. Itu siapa aja? 10. Siapa aja? Diperkenalkan dulu deh. Silakan. Dari sini. Dari sini silakan 10. Yang pasti. Pasti gua Hanko, terus Ucin, Mario, Trey. Oh, Mario tuh anak breakbeat. Sorry, anak breaking beats berarti. Iya, Mario. Oh, alah. Mario, Ucin, terus Darski. Regoy, Darsky. 6 tuh. Renata 7. Thunder. Oh iya, Thunder, RVG, sama siapa lagi satu? Bokir. Oke. Udah. Tapi gue pengen nanya ini deh. Mungkin berarti yang megang talent lo berarti? Gua. Channel berarti. Nah, tapi lu kalau misalnya nyari talent tuh ya,
lo yang lu cari tuh apa sih dari talentnya? Pertama soft skill dulu. Oke. Pertama. Contoh. Ya kalau dia nggak bisa main, buat apa kita kasih wadah gitu. At least dia skillnya tuh ada, tapi bisa berkembangkan di Breaking Beats. Oke. Kalau emang dia masih nol banget, kalau menurut aku belajar dulu, nanti kalau bisa produksi ke kita baru kita wadahin. Tapi lu pernah nggak sih kayak lu sebenarnya lu nge-approach orang-orang yang sebenarnya tuh zero skill di DJ, tapi kayak ya udahlah, ini kayaknya orang berpotensi deh. Sebenarnya ada. Okay. Nah, kita kata be. Nah, belajar dari pengalaman kan, kalau misalnya emang nol banget, karena emang kita belum gede ya kan, jadi jual ke orangnya tuh agak susah mungkin, kayak gitu. Iya, oke. Tapi gue mau nanya deh ke Hanko, balik gue mau nanya. Boleh. Oke. Kok lu sebagai talent nih ya, kan mungkin yang lo nggak tau ya, ini Koko tuh dulu berawal bukan sebagai talent. Betul. Tapi ini bocor demen mabok banget. By the way, ini demen mabok banget. Tapi gue menjadi satu hal, kan gue tuh demen banget sama lagu-lagu yang emang urusan sama DJ, ya gak sih? Iya. Nah, tapi apa sih yang kayak lu tuh awalnya bener-bener dari lu tertarik jadi DJ gitu, sampai lu sekarang jadi? Sebenarnya dulu waktu SMP tuh sempet course DJ gitu kan. Tapi nggak pernah perform karena sama mami nggak boleh gitu. Waktu itu SMP kan, wajar. Nah terus ya seiring berjalannya waktu itu cuman bisa main house. Terus sukanya trap banget, zaman Yellow Claw sama Barong Family. Terus dari situ ya udahlah pupus, pokoknya nggak bisa perform segala macam. Terus waktu itu sama Ago itu temenan dari SMA ya Be, kenalnya. Di SMA pokoknya kenal segala macam. Terus tahu kalau misalnya dia punya IO Breaking Beats gitu. Habis itu nggak pernah datang ke Breaking Beats dulu awalnya. Oh ya? Nggak pernah. Sama sekali event-eventnya nggak pernah? Nggak pernah awalnya. Gue. Lo kayak gitu gue. Karena gue doktrin. Karena gue dulu. Iya. Karena jujur, gue nggak ngerti dulu kayak jogetnya gimana ya kalau ini gitu loh, belum ngerti lah. Terus coba datang pertama kali, breakbeat gini ya. Lu kan kiri banget ya? Iya kan, kacau. Nah terus pertama kali datang ke Breaking Beats, belum kena tuh, belum kayak seru, belum. Datang kedua, ketiga baru kayak oke juga nih, seru nih kayaknya nih. Terus Agoy ngomong kayak, kok mau dijadiin talent aja nggak? Katanya gitu. Dari lu nggak pernah tahu apa-apa nih? Ya tahu, gue nggak ngerti awalnya kan. Boleh, gue bilang. Ya udah nanti tanggal kayak next weeknya atau ininya gitu. Agoy bilang ya udah nanti perform tanggal sekian, jam sekian ya. Oke, gue bilang. Nah dari situ dah baru. Tapi kan ini kan berarti lu juga sekarang, Agoy kan berarti sekarang talent juga kan? Lu berdua tuh belajar bareng berarti? No, enggak. Gue tuh sempat waktu masuk Breaking Beats di recall-nya sama dia. Gitu. Terus gue lu belajar, lu kan sekarang talent juga nih, ya kan? Lu CEO iya. Terus kemudian lu talent nih. Banyak duitnya. Amin. Iya. Izin, ini bisnisnya juga banyak. By the way, kalau misalnya butuh HP baru bisa dicetak. Elektrogoy. Oh dipromosi. Tapi itu gimana sih, maksudnya kayak ya lu tiba-tiba oke nih gue jadi talent aja nih. Apakah karena ada orang-orang lain kah yang kayak yang mungkin megang DJ juga, jadi lo mungkin lo tertarik? Sebenarnya jujur, awal mulanya gue jadi DJ kayak kenapa lu ketawa? Kenapa lu ketawa? Gue cuma senyum doang. Ya sebagai CEO ya. Gue plus budget jujur dulu. Karena sebelum dia start tuh kan ada yang apa sih? Opening Second line gitu. Udah daripada gue undang orang, mendingan gue sendiri aja nggak usah dibayar. Baik. RAB. Ngepres budget. Ya biar nggak 60 juta banget kalau misalnya bikin full party. Izin. Emang siapa sih? Waduh. Lu beneran kayak ya udah gue nggak pernah bayar, lu belajar aja gitu. Lu berarti kepaks dong berarti di awal.
awalnya paksa, tapi seru kok akhirnya. Seru. Candu jadi candu. Oh iya, ditambah faktor-faktor lain juga ya. Contohnya? Waduh. Iya, berarti ada support system yang membantu juga gitu. Secara nggak langsung. Iya. Secara nggak langsung, iya. Mungkin ya aduh, gua nggak berani bawanya deng. Anyway, nah ini kan kalian tapi Breaking Beats sempat bikin di kota lain juga nggak sih? Bikin tempat Di mana tuh? Sami yang bikin. Pernah di Jogja, di Semarang, Lampung, Bandung, baru sejauh itu. Di Surabaya satu lagi. Oke, berarti luas banget Jakarta. dong itu. Tapi lu gimana sih? Lu kan as a manager nih ya kan? Lu gimana cari connection untuk ke sana-sana? I mean kan kayak walaupun di Bandung kan emang community-nya kan sangat kuat ya. Jadi kayak sometimes kalau di Bandung kan satu orang tuh pasti kenal orang lain, ya kan? Jadi gampang untuk cari koneksinya. Tapi kalau misalnya di kota lain lu gimana caranya? Nge-approach aja sih ke venue-venue kayak Oke. baik tadi koneksi juga. Misalnya kayak boleh sebut klubnya nggak? Boleh dong. Boleh. Kayak misalnya Camden Group kan ada beberapa Oke. ada grup lain di kota-kota. Nah itu gue pertama di Camden Group ada di Bandung. Nah gue bisa nge-approach ke Surabaya dari situ sih. Oke. sebenarnya. Berarti lu pertama ngontak si grupnya dulu berarti? Iya betul. Oke. Tapi lu pernah gak sih kayak ngebandingin anjir ini anakan di kota sini nih daripada di kota ini gitu? Nah itu tuh banyak tuh kayak di Bandung nih contoh ya. Ya. Contoh di Bandung. Botol kan emang harganya agak kurang ya. Betul. Daripada di Jakarta kan. Betul. Di Jogja juga, di Semarang juga. Iya, makanya beliau ini spender. Enggak ada. Situ arahnya. Enggak ada. Wih, gitu, oke. Mumpung CEO gua otaknya duit ya. Makanya jujur enakan bikin di Jakarta. Karena emang dari persenan ya lumayan, dari harga botol lumayan. Jadi kalau mau lo upselling dari PR lu anggota lu itu cocok banget sih kalau buat event di Jakarta. Tapi kalau emang lu mau nama lu besar ya gue saranin kalau buat IO lain di luar sana cobain deh main di luar kota. Biar nama lu gede juga. Oke, berarti mungkin dari sisi business and money wise kayaknya better di kota lain. Yes. Oke. Nah tapi gue pengen tahu pendapat kalian bertiga nih ya, yang ya pasti kan kalian karena ngikut sama Breaking Beats kan pasti main di kota-kota lain juga kan. Tapi menurut kalian night scene paling oke dari kota-kota kalian yang pernah kalian mainin itu di mana? DJ dulu. Aduh, mikir gua. Siapa tau aja crowd-nya lebih apa Iya, kan. Apalagi musik, maksudnya kayak musik di Bandung dan crowd-nya di Bandung itu pasti berbeda banget di kota lain. Apalagi kayak di Bandung kayak setiap venue tuh kan beda kan. Yeah. Mau lu di Brotherhood, mau lagi lu tadi di WR, di mana itu kan berbeda. Beda, Di Bandung diverse banget kan. Yeah. Dibandingin Bandung sama kota lain. Kota mana yang paling enak buat lo? Gua kasih top 3 aja. Oke. Dari ketiga dulu ya. Oke. Yang ketiga ada Bandung. Habis itu baru Jakarta. Oke. Top satunya Lampung sih. Lampung Oh, iya? Lampung kacau, seru banget. Oke, ini kita bedah ya satu-satu. Kenapa Bandung? Kenapa Bandung? Kenapa Bandung? Kenapa ya? Soalnya kalau misalnya di Bandung tuh, ini in my honest opinion kayak agak mikir kalau misalnya biar crowd joget tuh sebenarnya kayak untuk nyanyi atau apapun itu gitu. Itu kalau misalnya di Jakarta, apa ya? Dikasih lagu Indo tuh udah pasti pecah banget. Oh ya? Kalau di Jakarta, iya. Oh, gue kira Jakarta tuh barat-barat banget loh sebenarnya. Ya itu in my opinion ya. Oke. Kalau Jakarta Oke. udah pasti lagu nyanyi itu udah pasti pecah banget. Kalau Lampung nggak tahu ya kenapa kayak crowdnya seru aja gitu. Dan mungkin IO yang bawa aku ke sana kayak emang friendly gitu sih. Kayak lebih seru gitu. Oke. Berarti lu sempat ditarik untuk main di event lain dong di luar sama Breaking Beats? Iya, betul. Experience-nya gimana? Jujur, lu main di kandang sendiri bareng sama teman-teman lu sendiri, terus kemudian lu tarik di luar sama orang-orang yang enggak lu kenal. Awalnya nervous banget waktu pertama kali, banget karena anjing ini orang siapa, gue nggak kenal kan satu. Terus gue mikir kayak kenapa mereka mau gue awalnya kan. Terus kayak ya udah maksudnya kan gue juga baru di sini gitu loh, kayak ya udah. Terus sampai sana ngobrol sama mereka, mereka asik aja gitu loh. Terus kayak disuruh main, pas main nervous banget karena gue nggak tahu di sini kenanya apa dan apapun itu gitu. Tapi lu pas demo main sendiri? Main berdua Ucin. Oh, oke. Ucin yang kedua kalinya berdua Mario, jadi back to back terus.
Dan ya gitu, maksudnya lagu-lagunya tuh ternyata nggak beda jauh loh gitu. Maksudnya kenanya gitu. Kurang lebih sama kayak Bandung sih. Nggak, mix antara Bandung Jakarta sebenarnya. Oh ya? Kalau bisa lihat ya. Kalau di Lampung tuh ya, in my honest opinion. Tapi lu sempat ada struggle gak sih kayak lu as a talent, lu main di kota lain yang dimana lu sering banget nih main di Bandung. Yang kayak oke, lu nyaman banget sama satu genre nih. Kemudian di Bandung tuh pasti hit banget gitu. Lu pasti gong banget deh saat lu main mungkin satu lagu atau beberapa lagu. Tapi lu pas di kota lain sempet kayak kok gini sih? Kok enggak? Ada lagi sih, ada. Satu lagu apa? Nggak, jangan lagu apa. Oke. Gini aja, jadi misalnya dari lagu-lagu yang bukan Indo Indo yang nyanyi. Sebelumnya kayak misalnya gue mainin breakbeat yang gaul gitu, terus mau dikenyanyiin tuh agak bingung awalnya kayak bawa nyanyi jangan ya gitu, agak-agak mikir. Terus pas dibawa nyanyi semua kan paling nyanyi satu dua lagu kan yang nyanyi. Habis itu dibalikin ke misalnya turbo gitu-gitu, langsung pada diem terus pecah gitu. Pecah dalam artian turun crowdnya. Terus itu kayak anjing gua salah nih lagi. Gitu sih. Berarti memang berbeda banget dong sebenarnya night scene Bandung sama Beda sih. Dan gue juga yakin kalau misalnya hari per harinya selalu beda sih crowd kan. Jadi kayak harus terus mikir sih kayaknya. Betul. Tapi lu pernah ngerasain gak sih kayak di saat lu main di mungkin lu main di Bandung atau mungkin lo main di luar nih di weekday kan kayaknya di semua tempat tuh kayaknya low banget, maksudnya nggak seramai weekend gitu kan. Lo pernah nggak sih kayak aduh gue udah mencoba segala cara nih buat ngeramein crowdnya tapi crowdnya nggak rame? So far dia full terus kayaknya kan? Iya. Oh easy laku. Oke. Ya gitu lah pokoknya. Oke. Tapi gue lihat, gue kan sempat jujur ya, gue nge-stalk IG lu kalian nih ya. Apalagi gini Breaking Beats. Lo kan kayaknya lebih sering main di Jakarta nih, ya kan? Di Jakarta yang menurut lu sangat-sangat berbeda dari Bandung. Yang sebenarnya orang-orang Jakarta ya value-nya Jakarta nih bisa lo bawa ke Bandung dan lo bisa naikin value-nya nightlife Bandung tuh apa sih sebenarnya? Ya mungkin kayak di Bandung tuh kayak oke nih lu di Jakarta udah kayak gini, masa lu cuma diem-diem doang gitu? Ada nggak sih value yang itu? Pak, kowe. Ya Pak, dipikirkan dulu Pak, it's okay Pak. Sebenarnya justru malah kita awalnya bawa dari Jakarta ke Bandung. Oke. Karena pertama kali event breakbeat di Bandung tuh di WR kita ajuinnya sebelumnya kita dari Force. Oke. Berarti Jakarta dulu dong nanti. Jakarta dulu ya. Sampai Bandung kita cobain ajuin ke WR. Dan pecah alhamdulillahnya. Oke. Justru malah kita yang bawa dari Jakarta ke Bandung. Oke. Tapi kalau misalnya itu dibawa ke venue lain di Bandung, menurut lu works? Tergantung venue sih. Ibarat kalau kita bikin di OPOC kan nggak mungkin ya. Oh izin, betul, izin. Beda genre. Iya begitu. Oke. Nah, tapi ini gue mau tarik lagi dari satu. Kan kalian tadi sempat mention kalau misalnya di Bandung itu kalian juga ngikutin tren dengan adanya sekarang breakbeat dan lain-lain. Nah, kalau misalnya nih ya, lo misalnya nih di TikTok ataupun dimanapun itu lagi naik tren A gitu ya, mungkin benar-benar ngebanting banget dari genre lo tuh akan ngikutin atau nolak dari tren itu? Balik lagi, nama kita kan Breaking Beats. Oke. Ya mau nggak mau gimana caranya kita harus stay di sini. Tapi nggak menutup kemungkinan kita bakal ke sana. Oke. Berarti lu juga pengen ngikutin ini ya pasar lagi apa kan? Oke. Ini kan kalian udah 3 tahun nih ya berarti di dunia nightlife. Kalian pernah nggak sih ada satu cerita gong antara kalian nih ya, kalian kan talent nih ya sebagai CEO, sebagai manajer yang kayak wah ini gong banget sih satu acara atau enggak kayak ada kelakuan anak-anak tim lo yang bikin lo bener memorable banget. Apa ya? Kalau yang gong itu ya? Anjing, kebanyakan gong semua sih sebenarnya. It's okay. Gong semua sebenarnya. Di setiap
kita event dimanapun, Ada banget yang berulah. Ada aja. Ada banget yang berulah. ada aja yang berulah. Contohnya? Entah itu gua, siapa, ya kan? Oke. Ya kan? Oke. Contohnya. Aduh, Teman-teman contoh berulah. lagi. Contohnya deh. Contoh lagi ya, gue ya. Contoh apa ya, gue? Sebutnya talent lagi yang berulah. Ya enggak, Goy. Kan ini bisa semuanya, Goy. Tapi kalau misalnya lo pribadi juga nggak apa sih, Goy. Kalau berulah kita semua berulah pasti. Oke. Apalagi jam 2 jam 3. Udah pada nggak inget ya? Iya Ya, lagi. emang jam 2 jam 3 tuh emang Jam-jam ngapain? Itu jam-jam rawan itu. Jam rawan itu. Kok bisa rawan? Syamil aja yang jawab deh. Aduh. Oke nih, jam 2 jam 3 rawan. Satu kenapa? Kemabukan kan? Kemabukan. Gue ceritain aja deh ya. Jadi nih gong gue ya, gue nggak tahu gongnya dia gimana ya. Iya. Jadi waktu itu gue di BHB nih. Gak ada masalah, semua orang juga tahu ya kan? Validasi dulu, semua orang juga tahu ya kan? Jadi gue ada ya, mohon maaf ya, gue berantem lah sama salah satu Oke. masih karyawan juga di BHB, Oke. di Tal Group. Jadi satu BHB tuh pecah, tapi gue nggak tahu itu. Yang pecahnya tuh karena disangkanya gue maling. Oh iya. Disangkanya gue maling orang, padahal ngapain maling juga. Seorang spender ini. Iya, duit banyak kan. Izin, bangsanya. Ya kan? Tapi itu karena ya cekcok dikit juga. Cuma itu kan jadi masalah juga gue. Jadi merembet ke gue ya kan. Enggak itu. Udah jadi berantem tapi akhirnya ya Intinya masa lalu udah. iya. Oke. Tapi intinya sekarang gue makin erat juga sama itu orang karena Oh, emang lebih satu solid. naungan juga sama kita. Oke. Tuh. Mungkin dari masalah itu pelajarannya kalau lu berantem besoknya jadi temenan. Oke deh, itu kan dari Pak Manajer nih, Iya. gitu. Kalau dari Pak CEO dan talent gimana? Ada gonggongnya ini? Oh ada dong. Oh ada dong. Ada banget. Kebanyakan. Apa ya? Nggak apa gue. Dosa kayaknya kalau disebut sumpah. Kan cerita nggak harus nama. Contoh. Di hari yang sama. Masih di hari yang sama. Masih di hari yang sama. Oke. Intinya jangan percaya wanita. Ya. Oh iya. Lu percaya lagi sekarang? Emang kenapa? Intinya udah sampai inti. Ya kan kenapa ini kenapa? Tapi Kan perlu tahu dong, audiens perlu tahu ini. audiensnya banyak ya. Kenapa? Emang kenapa wanita itu teh kenapa? Ya cowok kalau nggak wanita nggak jadi. Offside. Oke, emang kenapa wanita itu teh? Skip deh. Wow. Ini benar rata-rata orang tahu ya. Berat Oke. ini berat. Oke. Kakak gimana kakak? Kalau dari gua yang akhir-akhir ini kali ya. Boleh. Gua lagi manggung berdua Darski kan, back to back sama Darski. Terus itu emang mainnya jam 2 sampai jam 3-an. Terus kayaknya udah jam setengah 3, udah deket-deket 3 dah, udah mau beres. Dia Agoy tiba-tiba naik ke inian apa? Table DJ gitu. Iya. Waduh. Naik dia joget-joget. Di venue lain ini, apa di BHB? Di venue lain. Oke. Naik deh. Tuh kan gak inget. Jam-jam rawan kok. Oh, nggak apa-apa. ingat. Ini kapan ya? Dia joget-joget segala macam. Gua kan inian apa? Record pakai kamera kan. Jadi gua lihat semua yang ada di situ. Dia naik, joget-joget segala macam. Celananya robek. Robek gede gitu. Terus dia akhirnya nutupin gini sambil joget-joget. Oh, masih maksain. Itu di WR kok. Iya, venue lain kan. Oke. Goy, kenapa selalu sih Goy? Itu namanya semangat Oh iya. Lu semangat apa kemabukan Goy? Gue tanya Goy. dua-duanya. Anyway, gue pengen tahu deh. Ini kan kalian baik lagi udah lama nih ya kan? Ya 3 tahun nggak waktu yang, ya bukan waktu yang dikit nih. Opini paling kontroversial yang buat kalian kayak ini gong banget sih kalau misalnya gue sebutin di halayak ramainya Bandung tentang nightlife itu apa? Hot takes ya Bandung tuh. Opini ya. Dari Samuel dulu aja. Aduh, Ini gue lagi. lempar mulu kalau Agoy, kenapa ya? Susah banget. Boleh diulang nggak? Mikir. Apa? Boleh diulang nggak? Opini kontroversial menurut lo tentang nightlife? Yang gak semua orang tuh bisa menerima.
Menurut gua duitnya lebih banyak kanan daripada kiri. Wait, emang ya? Kayaknya. Kan opini. Kan opini. Tapi jujur, yang nyawar-nyawar jujur lebih banyak. Contoh Syamil. Aduh. teman-teman. Tapi jujur nggak? Jujur nggak? Jujur, Nggak, ini. jujur. Izin. Gue pas main ke venue lain yang kirian tuh jarang ya gitu yang DJ di Sawer. So, Oh enggak, beliau ini. Kalau lu gue Yang tanya nyawar ini. Oh iya, beda. Dulu itu, Iya. Mbak. Kalau dulu main di sana nih gue tanya lu sekali lagi. Lebih ramean mana? Kanan apa kiri kalau lu masalah? Kanan. Mungkin sekarang emang lagi wave-nya ke kanan kali ya. Oke. Komen aman sih. Ya wave-nya ke kanan kali ya. Kalau misalnya nanti suatu saat misal ke kiri lagi, ya kanan bakal sepi juga. Bakal gitu nggak sih? Ngikutin tren berarti. Ngikutin tren Kok kayak gitu sih kok? Kayak gitu sih kok? Ya ini. Tapi ada nggak sih kayak tren di mana-mana kayak TikTok, IG atau apapun kayak mungkin ya anak-anak yang ngikutin night life di Bandung, ada nggak sih tren sebenarnya tuh kalian nggak suka? Apa Tapi ya? mau gimana ya? Ya dia tapi kayak di sisi lain ya audiensnya suka. Ada nggak sih trennya sebenarnya kayak aku nggak suka banget, ngapain sih gue ngikut ini? Gak ada sih gue. Enggak, gue juga. Gue ngikutin flow aja lah. Suka terus pokoknya. Diwajibkan untuk suka. Agoy? Gue? Aduh. Ada Gue nggak berarti. apa-apa gue, it's okay gue. Keluarkan omongan lo gue. Kalau gua ya gimana orang suka aja, kenapa gua larang? Iya. Iya sih. Oke, tapi kan di lu ngikutin tren juga gue, gimana dong? Kalau nggak ada yang nggak suka ya namanya juga hati manusia. Gue wise Masa kita gitu. larang? Ini wise nih, Wise ini banget. coba wise nya gue ini. Tapi kalian pernah nggak sih sepanjang kalian bikin event ini kan kalian kayaknya udah lebih dari 10 kali lah gue hitung-hitung, lebih 20 kali mungkin kalian bikin event. Kalian udah nggak sih sampai kayak ini event kayaknya red flag deh, mau itu event lo sendiri atau enggak kayak event-event IO lain gitu, kayaknya aduh kayaknya event ini nggak seharusnya gue bikin deh gitu. Sorry itu 10 kali sebulan doang itu. Oh izin aku, izin 2 kali menang, izin. Tapi lu pernah kayak mikir nggak sih kayak ya udah event lu tuh kayak sebenarnya kayaknya red flag deh kalau orang-orang datang, atau enggak kayak IO lain bikin event kayaknya event nggak bener deh gitu. Apa ya? Paling gong sih gue pernah bikin event sampai jam 7 pagi aja sih. Waduh. Kok disebut Mil? Oh iya, nggak boleh itu ya? Boleh nggak sih? itu Boleh. YTTA. Iya, TTA sih sebenarnya itu. Kapan itu? Udah lama. Nggak apa-apa kan udah lama nggak Iya, ngajokin. udah lama sih. Cuman ya work sih gue ya. Works. Tapi gimana caranya lu bikin sampai jam 7 tuh? Jam 5 masih Azul keluar. Oh izin. Gimana? Adalah. Tutupin, oke boleh, ya udah. Adalah. Itu aja sih paling gong menurut gue ya. Oke. Selama gue sejauh itu doang kan ya. Tapi lu sebenarnya gambling gak sih lu bikin acara kayak terus-terusan? Maksudnya kan lu kan tadi bilang 10 kali dalam sebulan, lu sebenarnya gambling gak sih? Lu sebenarnya gambling? Sebenarnya ya nggak gambling sih karena kan udah ada market sendiri ya nggak sih? Iya, udah pede nih. Oke, kayak gue geser dikit deh daripada tadi ngomongin IO mulu gitu kan. Nih, gue tanya dikit deh, mungkin lu sebagai customer, lu datang ke venue manapun itu ya, mungkin BHB atau mungkin yang lain gitu kan. Lo ada nggak sih kayak, oke nih acara oke banget gitu. Sampai kayak mungkin lu ada, mungkin ada kegiatan-kegiatan dari teman-teman lo nih yang mungkin ada di sini. Aduh nyeleneh banget tapi ya udahlah gitu. Gimana gue? Kayak venue apa IO? Lo sama teman-teman lo datang ke IO lain atau enggak acara lo sendiri bahkan? Kok acara kita sendiri nggak mungkin sih. Emang ya gue? Ya emang seru soalnya. Oke. Tapi ada bumbu-bumbunya biar seru gitu. Nah, kalau ke IO lain kita nggak pernah ngejek sih. Oh iya, yakin. Yakin 1000% gitu. Yakin 10% gitu kayak. Kecuali IO-nya bermasalah. Waduh. Gitu. Contoh. Enggak, kita selalu open collab. Oke. For semuanya lah. Oke. Tapi sebelum kalian jadi DJ, jadi megang IO apapun, tapi kalian sebenarnya ngapain sih? Mabuk aja ya gue ya? Mabuk, Mabuk ya. aja. Mabuk, Mabuk, oke. kuliah, mabuk, itulah.
Berarti balik ke belakang berarti masih mahasiswa berarti. Mahasiswa gua. Nah, tapi lu sempet mikir gak sih kayak gue mending gawe kantoran aja gak sih? Sempet, udah pernah, nggak cocok. Jujur. Iya. Jujur nih Bobo. Terus bikin acara sendiri gitu. Iya, main. Sebenarnya fleksibel. lebih ke pertama fleksibel, terus kedua seru aja sih bareng-bareng anak-anak juga kan pada seru kan. Iya, iya. Terus juga dapat relasi banyak juga di sini, nggak cuma itu aja. Terus ya gitu duitnya juga ada ya hasilnya. Bekerja sesuai hobi. Nah, Oh itu. iya. Jadi sesuai Hobinya hobinya. apa? Oke. Tapi aku pengen tahu satu dong kayak misalnya nih kalian mau mungkin kalian lagi mabok-mabok di mana? Ada nggak sih kayak ada kayak momen kayak ini gong banget kayak ini temen gue berulah gitu. Yang sampai sekarang pun kan memorable banget. Banyak gitu mah banyak. Contoh ya. Yang paling sering berulah deh anak Breaking Beats gitu. Aduh disebut lagi. Pernah di suatu saat mabok banget makan di suatu tempat. Si gue tidur sampai pagi. Sampai pagi. Gimana? Sampai makan mana ya? Lucu ya? Oh bubur. Bubur. Biar sadar tapi nggak sadar ya gue ya. Itu doang yang nggak sadar gue. Sering. Sebenarnya gue lebih ke sayang teman jadi selalu misahin teman gitu. Itu tanda sayang dia itu sebenarnya. Oke. Kalau kamu gimana kok? Ada nggak momen yang sangat-sangat memorable dari anak-anak Breaking Beats? Pernah. Apa? Kan tadi Agoy udah di-mention kan sama Syamil. Sekarang gue ngomongin Syamil. Aduh, gue lagi kena lah. Jadi waktu itu bikin ada event di Jakarta. Oke. Boleh sebut. Boleh. Di Delulu Jakarta. Terus waktu itu kebetulan gue main juga di sana. Jadi kesana bareng Syamil sama Dela, sama Agoy juga main ya gue. Terus di situ minum segala macam. Syamil tuh udah minum duluan dari awal karena dudukin table siapa ya, anak Lampung. Nah, jadi dia minum terus. Beres gua main, gua join. Minum dong bareng sama gua bilang. Ayo, cheers. Balik ke apart. Oh wanita ini tuh? Kagak. Oh bukan. Balik ke apart bareng kan semuanya. Satu mobil. Terus kayak Syamil diam kayak gini. Loh kenapa? Mil, lu kenapa Mil? Gue bilang. Kenapa? Yang nyetir bokir kan namanya. Kir. Jangan sekarang anjing. Jangan sekarang anjing. Gak bisa, udah gak bisa. Terus Sekali doang sih. iya sekarang. Ya kan memorable itu. Memorable buat gua. Oh, iya. Memorable-nya karena gue coba bantuin. Mil, muntah ya, gue pijitin dia Bau ya? Gue ikut bantu. Gue minta berdua Samil di situ. BTW ini teman minum gua kalau di Breaking Beats. Oke. Tandeman berarti. Taneman. Oke. Bisa. Kok duet? Duet semuanya dia. Ya. Gue udah pensiun. Dia udah pensiun. gue yang stop udah ya. Di situ dia tumben sadar malam itu. Aneh makanya. Gue Wise. bisa sadar gue. Bisa sadar gue. Ini sadar. Iya. Kemarin gue gimana gue? Kok gue mulu sih? Iya. Ini gantian ya. Tadi gantian. Tapi kalau ke gue dia kayak ada personal ya. Enggak. Gue nanya emang gue gimana gue kalau kemarin gue. Begini. Gimana? Begini apa? Iya nggak apa gue. Lanjut. Iya lanjut gue. Nggak apa gue. Keluarin aja nggak bisa. Keluarin. Udah buru. Itu ditanya tadi loh. Ditanya gimana main kemarin. Hah? Yang kemarin memorable Salah pergaulan aja mungkin ya. Salah pergaulan. Aja, Salah orang aja ya. Cuma kalau orangnya bener mah. Gak akan seperti ini. Ya. Oke. Emang ya kemarin bener gue. Waduh berat boy. Bangsat ya. Lu di roasting balik sama gue yang ntar ya. Kamera off gue roasting. Gue ini gue mau nanya ke nggak ada yang jangka gue deh kasihan gini deh. Ke gua. Oke, ini enggak nih. Kasihan bos gua. Gue nanya ke kalian nih. Kan kalian udah dari kota ke kota, kalian dari venue terus-terusan, mungkin kayak seminggu bisa 2 kali event, 3 kali event, atau mungkin kedepannya gimana?
kalian pernah nggak sih ada problem di hubungan kalian? Hubungan apapun deh, misalnya pertemanan, pasangan, atau mungkin branding atau apa-apa mungkin sama orang tua kalian, pernah nggak sih kayak ada struggle gituan? So far kalau gue, karena cewek gue juga bagian dari Breaking Beats, Oke. jadi kerja apapun ya Tapi aman paham sih, lah ya, aman. aman. Dan kalau untuk teman kayak gue sama Agoy, kalau beda pendapat atau apa, gue udah bilang ke Agoy kalau misalnya lu ada apapun yang pikiran gue nggak sesuai sama lu, Berantem langsung. enggak lah, masa berantem? Enggak lah. Adukan. Kalau ada apapun Agoy Maksudnya ngobrol langsung, nggak jangan- nggak setuju, pasti dia ngomong ke gue langsung. Oke, straight. oke. Soalnya ada beberapa dulu kasus kayak gitu, diem-diemen tuh nggak ini. Oke. Mungkin sekarang karena emang udah belajar dari sebelumnya, gue kalau ada apa-apa ngomongnya langsung ke gue. Apapun itu yang lu nggak suka, ngomongnya langsung. Jadi ya itu tuh yang buat gue manjang mungkin sejauh ini. Iya, oke. Komunikasinya harus lancar sih kalau menurut gue. Kalau kok gimana kok? Cewek ya? Cewek kan tadi ya? Iya, cewek juga. Cewek enggak sih, enggak gimana-gimana. Yang sekarang juga support aja kayak Siapa tuh? Tapi jujur disupport sekali. Tapi, weh, siapa ya? Emang lu tahu? Weh. kenalin gua. Hah, kapan? Lu mabok, santai aja. Aduh. Gini kok kenalan anjing Lu kok. mabok. Kebetulan. Saya kenal dari yang sebelumnya gitu. Oh. Iya. Ini mungkin boleh di-cut ya by the way. Kamu tahu ya? Tapi gue ntar boleh jadi host nggak sih ini? Sekali aja. Sekali aja, gue mau roasting dia sekali. Ya so far aman-aman aja sih yang sama yang sekarang dia Iya, support iya. bla bla bla. Misalnya event luar kota dia kayak mau ikut gitu. Jadi kayak aman-aman aja. Oke, Goy. Ya, Goy. aman. Semua ya kemarin mungkin pasangan sekarang, kemarin support banget kehadiran Netflix. Sekarang nggak punya pasangan. Oh iya. Cewek ya doain ya. Ya, oke. Tapi apakah dari pasangan-pasangan lo ini pernah ada yang menjadi faktor pendukung buat lo terjun ke nightlife? Bukan pendukung sih. Gimana dong? Merekomendasikan lo, membantu lo membuat ini Jujur gue pernah nge-cut pasangan gue Waduh. dari Breaking Beats. Oh iya. Bukan Iya. di-cut dari hubungan. Karena Oke. gue tuh tipikal orangnya nggak bisa nyatuin kerjaan sama begituan. Oke. Siapa bisa kenapa? Kan orang beda-beda. Ya, oke. Tapi ini ya kalian bertiga, kalian pernah nggak sih jatuh di hubungan toksik nih ya di saat kalian berjalannya Breaking Beats gitu? Anjing lu mah. Kok seneng banget ya gue ya? Jujur seneng banget gue ini ya. Kalau gue tadi kan udah bilang, gue gak ada. Karena emang tektokannya gue selalu bertiga, gue sama cewek gue. Gitu. Kalau Koko kan tadi juga bilang. Kalau gue juga udah bilang, mungkin gue mau pindah sini gak gue? Gantian gue. Maksudnya biar lu gak diserang mulu gue. Gue cuma diserang sih. Aman aja Mel. Oke, Goy. Ini kan ada kayak kan tadi Syamil oke, aman. Koko, kita semua tahu Koko tuh aman banget. Gitu kan disupport, bener disupport ya nggak sih? Gimana Goy? Intinya gue susis. Apa tuh? Suami takut istri. Pada suatu hari, guys, pada suatu hari di satu siang hari gitu. Kok berisik? Kok tiba-tiba ada yang pecah? Wah itu udah beda. Oh iya, oke. Jangan sampai ke kosan situ ya. Oke. Ini fun fact, ini nggak ini fun fact, aku sama gue pernah satu kosan. Editor kerja keras. Iya. Editor, semangat editor. Oke. Nih, tapi Goy, ini kan lu jatuhnya mungkin di beberapa hubungan ke belakang lu kan pernah masuk di hubungan toksik di saat lu di sisi lain lu megang nightlife. Lu gimana caranya untuk keluar dari hubungan itu dan sekarang lu bisa megang nightlife dan sesuka hati lagi? Kunci lu apa maksudnya biar sampai sini lah. Sampai sini. Lepasin. Oh iya. Dengan semua struggle itu. Dengan terpaksa. Oh, kenapa terpaksa gue? Karena dipaksa keadaan. Oke. Contohnya ini emang keadaan apa gue? Arjen lah. Ibaratnya Mayday. Oke. Ibaratnya Mayday. Mayday. Siaga satu. Oke. Kalau nggak dilepasin,
gue yang lepas ya. Waduh, waduh. Gak bisa keluar lu ya? Iya. Iya, oke. Pelajaran hidup. Iya, betul, Pelajaran hidup, betul, ini pelajaran pelajaran hidup. Harus maju, harus maju, harus maju. Satu, nggak boleh pasangan yang toksik. Iya, titik. Gitu ya, Go ya? Iya. Iya. Oke. Ini aku tarik balik lagi deh ke timnya Breaking Beats nih. Ini kan berarti kan berapa orang sih sebenarnya? Luar talent deh, Dua talent ya, dua talent 5. berlima lah, 5 orang. 5 orang. Dengan lu 1 bulan kira-kira berapa event? Iya. Sebenarnya kita udah hafalan aja sih, maksudnya kerjanya harus kayak gini, dan masing-masing kru gue juga kayak udah terima job testnya masing-masing dan udah tahu dia harus ngapain, jadi sejauh ini lancar-lancar aja sih dengan 5 orang itu. Oke. Mungkin kalau kalian yang punya PR atau apa yang mau bawa tamu ke Breaking Beats bisa banget deh. Oke. Itu aja promosi. PR itu aja sih. Karena kebanyakan event jadi gue pusing di situ. Oke. Tapi ini karena gue juga di belakang layarnya IPB ya, Iya. ya. Kayak IPB tuh jadi salah satu IO yang menyumbang tamu-tamu paling banyak nih. Parah. PR-nya. Parah. Sampai menang. Oh, itu udah parah itu. Itu true banget parah. Di Bandung nomor 1 sih. Wait, 2 kali. Collab yuk. Situ arahnya. Tapi lo gimana sih maintain si tamu-tamu lo ini tuh terus datang di setiap event lo? Karena kayak gue rasa tamu-tamu lo yang datang tuh cukup reguler ya mungkin buat lo. Dan bahkan kayak kalau kan beda ya reguler venue sama reguler IO gitu. Dan gue kayak lihat ke belakang-belakang kayaknya reguler IO semua gitu. Mungkin dari database ya, dari setiap PR gua atau kru gua, bahkan talent aja gue suruh nyimpen database karena itu penting banget sih menurut gua. Oke. Terus juga kayak gua nih misalnya contoh ada tamu untuk misalnya datang di Breaking Beats minggu ini, nanti gue coba untuk pendekatan ke tamu segala macam untuk dia bawa ke event berikutnya atau berikutnya lagi seperti itu sih. Dari talent juga gue suruh misalnya apapun itu pasti gue suruh dapat persenan apa segala macam itu pasti. Oh berarti lu nyebarin relasi lu juga dong di luar lu? Pasti. Di luar PR lu ya? Pasti. Lu berarti nggak deketin tamu-tamu lo juga dong? Pasti itu pasti. Pasti itu penting juga sih menurut gua karena spender itu harus dijaga sih ya nggak sih? Iya harusnya betul. Iyo catat ini. Spender harus dijaga, maksudnya kita perlakukan baik di event kita semeriah mungkin atau sebaik mungkin biar dia next bakal ngeluarin segitu atau lebih lagi ya kan itu. Emang treatmentnya kayak gimana nih? Aduh, treatmentnya gimana ya? Izin Pak. Bang, mau cewek nggak bang? Enggak gitu. Gitu. Syamil emang kemarin sebagai spender emang gitu? Enggak anjing gua, spender anjing. Bangsa. Beb. Emang gimana kayak kalian tuh maksudnya kalian ngasih special treatment tuh emang sebenarnya seperti apa biar mereka tuh sebenarnya balik lagi gitu loh. Karena jujur gue tuh sempat megang IO juga dan jujur untuk maintain mungkin dari community, dari tamu-tamu kayaknya agak susah gitu ya. Maksudnya ada yang kadang satu event nggak ada, kadang malah spender kunci kita tuh kadang nggak datang gitu, mungkin ada beberapa event. Tapi gimana caranya lu tuh terus-terusan ngedatengin mereka gitu? Mungkin dengan cara kayak pertama lu minta sosial medianya lu biar bisa komunikasi di luar event atau gimana. Yang kedua kayak lu misalnya contoh Kak mau request lagu nggak atau mau request lagu nggak atau gimana mau dipesenin botol apa bla 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 ya pendekatan normal aja sih. Kalau misalnya pun sampai di luar ya misalnya contoh kita misalnya ke luar atau mabok bareng atau segala macam itu bisa juga. Oh opsi. Jadi di luar lo bikin event lo juga bikin koneksi di luar juga dong? Yes betul. Oh oke. Itu sih. By the way tadi kan lo mention nih, lo kalau misalnya yang bisa ngasih tamu, lo ditanya request apa? Iya. Gue nanya lo berdua sebagai talent nih ya. Gimana rasanya kalau misalnya ada tamu-tamu yang request lagu ke lo berdua? Fine aja sih kalau gua. Lo fine aja? Kalau di sawer apa enggak? Nggak disawer tuh nggak apa-apa. Wah padahal mau kali sawer emang baru. Ya itu bonus. Enggak, kalau gua di sawer oke. Kalau enggak, aduh nggak ada lagunya gue. Tapi itu manjur. Ini teman-teman spender kalau misalnya gue yang mau dimainin sawer. Ya. Asal tempel atau enggak? Curious bisa. Curious. Oke. Nih, kalian ada nggak sih kayak plan ke depannya buat Breaking Beats? Mungkin sebagai IO ataupun buat talentan lu plannya ke depannya kayak gimana sih? Kalau gua dan Agoy ya
kedepannya sih gue pengen lebih berkarya aja sih kayak. Oke. Karena gue ada beberapa talent mungkin bisa buat lagu atau apapun itu yang bisa nyebarluasin talent gue lah. Dan pengennya sih kayak Ismaya, tapi gue pengennya ke IPB dulu. Oke. Ke IPB dulu. Ke IPB dulu. Punya PA beberapa ribu ya kan? Ya kan itu. Bang Saham udah basah bego dia. Biar ngomong nih. Tapi untungnya gue satu naungan sama IPB, jadi segala apapun event gue mau dimanapun pasti dibantu sama. Oke. Thank you IPB, thank you IPB, thank you IPB. Ibu Party Bandung nih, IG-nya enggak ya? Bisa ntar. By the way kan kalian tadi ini in relation mungkin dari social media dan yang lain. Kalian pernah nggak sih dapat DM social media yang agak-agak nyeleneh gitu dari siapapun itu? Ada, pernah. Yang terakhir kok. Di IG Breaking Beat juga ada sih, maksudnya kayak ini lagunya yang ini dong, ini kayak Pas lagi main? Iya lagi main kayak lagi ngatur lagu dong, mau lagu ini dong, kayak gitu ada. Oke. Rese ya? Rese. Ada nggak lu? Yang mana ya gue? Ayam nyeleneh itu loh. Oh, Danielnya banyak. banyak Gue banget. juga sempet ada kayak kan gue manajemen talent kan. Jadi gue kontak-kontak di talent di IG dia di bio-nya dia tuh kayak ada nomor gue kan. Nah, itu banyak yang ada kemarin gue sempet mau nipu gitu. Oh ya? Mau nipu gitu kayak gue dari Polres mau buat acara bla 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 bla. Polres? Iya, terus kayak mau buat acara. Oknum. Oke, Oknum. Oknum teman-teman izin, oknum. Terus udah gitu dia kayak harganya berapa sekian, gue bilang itu kan sekian ini ridersnya dan lain-lain. Gue transfer lu segini tapi nanti cashback ya. Waduh, kok gitu sih? Nggak tahu gue. Oke. Skemanya kayak gitu. Terus udah gitu gue mana bukti transfernya nggak ada. Ternyata itu fake AI transfer. berarti. Iya. Itu tuh menurut gue buat teman-teman IO atau yang megang talent segala macem. Jangan tergiur lah. Jangan tergiur lah dengan uang itu segala macam, pastiin dulu tuh dia bener-beneran buat event atau Instagramnya ada minimal atau ya jaga-jaga aja lah biar nggak seperti itu. Oke, kok kayak katanya pernah kok. Pernah terakhir kemarin di TikTok sebenarnya ada yang DM gitu kan, tapi waktu dilihat si profilnya kayak nol post, terus kayak followingnya banyak kayak account buat follow-followin orang-orang. Terus dia ngomong gini, bro gue mau invite lu dong ke private party di Jakarta. Ini lebih serem sih jujur. Ini serem sih jujur. Ini kacau banget. Ceritanya serem sih jujur. Sekarang jadi podcastnya podcast horor. Oke. Katanya di hotel mewah Jakarta. Lu kalau punya duit nggak akan ngomong hotel mewah sih. Valid karena orang kaya itu nggak fleksibel. Iya, terus dia ngomong kayak ini anaknya bos gua, anak Konglo katanya. Mau undang dong katanya tuh. Fee-nya berapa bla bla bla. Lu bisa kontak manajer gua aja langsung, gua bilang. Gua kasih nomor Syamil kan. Oke, dia bilang. Tapi dia chat lagi kayak lumayan loh bro, ini tuh si partinya tuh private partinya tuh kayak dia ngomong semi sex party. Waduh, gitu. Gua kayak serem banget. Kalau misalnya nggak mikir mah. anjing gue bilang, mikir kan. gua udah dia ngomong, gua udah tawarin DJ lain gak ada yang mau katanya tuh bla. Aduh sorry bro, gua nggak bisa. Lumayan loh bro, fee-nya 100 juta dia bilang. Udah ngawang anjing nih orang aneh. Di gimmick dia kan anak Konglo ya. Terus dari situ Masa anak Konglo nggak 1 juta sih? makanya kan. Terus gue ngomong kayak, aduh bro sorry nggak bisa kalau itu bla bla. Lumayan loh bro, duitnya ditambahin lagi 200 juta. Enggak bro, sorry nggak bisa. Dikasih lihat fotonya, foto si anak Konglo katanya ya. Gue lihat dari resolusi bukan anak Konglo sih. Kayak rambut pirang aneh gini. Kok gini ya? Kayak bukan deh kayak. Udah ngaco nih bilang. Bro 300, bro bukan masalah duit, gue bilang, gue gak mau aja. Iya. Terus udah gue gak balas lagi, terus dia ngomong kayak, gimana bro? Oh itu maksa banget. Iya, Maksa. itu udah pasti. Tapi Dia- baru-baru. Baru. kayak minggu kemarin deh kayaknya. Oh ya? Terus dia ngomong, fee di awal, bla bla bla. Kalau misalnya gue iyain, gue takutnya kayak ada blackmail atau apapun Iya, gitu kan. Makanya gue ngomong enggak sama sekali dari awal gitu. Iya. Kayaknya itu wise choice deh. Iya kan? Itu paling Absurd aneh lah ya. anjing, iya. Absurd. Masa dia? Iya, kayaknya kalau misalnya orang yang beneran nggak kayak gitu nggak sih? Iya. Kalau misalnya aku, Nggak ada sih. ini by the way yang di belakang kamera agak-agak resah gitu. Goy, gimana Goy pernah mendapatkan DM atau chat-chat yang rada meneh gitu? Nggak ada sih.
Udah gitu aja jawabannya, serius. Gak ada kan? Gak ada. Kita anak baik-baik. Waduh, gimana gue ya? Waduh, beneran gue? Beneran. Nggak ada banget gue, Ya, nggak ada banget. sama sekali. Beneran gue. Emang nggak kalian setuju? Setuju. Oke. Setuju. Belain ya kali-kali ya. Oke. Tapi ini gue agak melenceng sekali deh, gue tanya. Di Bandung, menurut lo, night scene yang sebenarnya tuh bisa lo perbaikin tuh apa sih? Menurut gua semuanya tergantung masing-masing aja sih. Kalau emang dia mau ke arah sana ya dia ke sana, mau ke sini dia ke sini. Jadi Oke. sesuai scene dia masing-masing lah kalau menurut gua. Kalau misalnya pun mau diperbaikin ya lu harus buat sesuatu yang wah sih menurut gua. Oke. Itu aja sih. Gak ada yang Soalnya salah iya, semua. soalnya menurut gua sekarang ya udah event konsepnya ini, temanya ini, tapi ya udah flat Iya. aja, nggak ada apa-apa. Nah tapi menurut lo scene nightlife sekarang tuh flat doang gitu nggak sih? Nggak ada yang baru gitu? Ya menurut gua flat sih, karena ya udah misalnya gua mau tema apa, tapi ya udah lu nggak dikembangin lagi apa misalnya contoh. Tapi menurut lo yang bisa bikin gong banget nih di Bandung tuh apa? Nah itu lagi dipikirkan sih sebenarnya. Gue juga pengen buat yang gong sih sebenarnya. Oke. Mungkin nanti kan gue pengen buat sama IPB mungkin. Oke. Sebetulnya nanti bisa. Oke. Udah lagi ya. Oke. Nanti- Tapi ini yang bisa komen nih ya, yang komen boleh dong kayak ini satu. Saranin gitu ya. Iya. Saranin Kak, di komen chat. di Bandung apa nih yang belum? Ini apa yang belum ya kan? Yes. Kemarin kan baru banget bikin F2F terbesar breakbeat di Iya, Bandung iya. kan sama IPB KMB. Mungkin besok apa yang terbesar lagi kan? Iya, betul. Kalau misalnya Koko nih, kira-kira karena ini night scene yang di Bandung kan menurut kayak terlalu flat lah sekarang. Menurut lo yang bisa gue bikin gong tuh apa? Apa ya? Kayaknya perubahan genre dah. Mungkin sekarang tuh posisinya banyak orang yang udah capek telinganya sama BPM yang tinggi kayaknya ya. Balik lagi nggak tahu, tapi kayak mungkin kalau genre-nya shifting akan lebih kayak wow karena belum pernah dengar kayak udah terlalu boring gitu. Kayak Oke. telinganya udah capek menurut gua. Oke, tapi menurut lo all venue kah? Apa? Balik lagi sih kalau misalnya di Bandung kan ada klub yang kayak kiri banget tuh yang nggak pernah ganti kan. Sure. Dia punya segmennya sendiri dan lain-lain, jadi kayak dia stay di situ aja. Maksudnya stay di situ dalam artian orang-orang yang suka bakal di situ terus. Oke. Shout out Kak Opan sama Kak Caca. Izin. Oh iya betul, izin. Bang Lucky. Izin. Ya kan, ya gitu sih. Iya. Tapi menurut kalian idealis itu bagus gak sih? Hayo. Menurut gue ya, gue bukan ngomongin di per DJ-DJ-an ini doang, Oke. tapi idealis oke. Kalau lu emang ada marketnya, kalau misalnya nggak ada, makan gimana gitu. Oke. Nggak DJ-DJ-an doang ya, maksudnya Iya, kayak iya. misalnya lu bikin brand clothingan atau apapun itu juga, ya sama aja sih. Oke. Pak Goy, gimana Goy? Balik lagi ke selera masing-masing ya sih. Oke. Gitu aja. Oke. Pak Syamil, idealis itu oke atau enggak? Menurut gua gimana ya? Kalau misalnya mau idealis ya kalau lu mau cari duit ya nggak cocok sih menurut gua. Oke, berarti lo ngikutin dengan apa yang ada di market Yes, berarti ya? betul. Oke. Kalaupun nanti breakbeat turun atau gimana ya mau nggak mau nanti dipikirkan apa yang kita buat gitu. Apakah IP baru? Apakah IP baru Oke. ataukah Tapi breaking beats tetap breaking tetap breaking beats? Ya cuma ber-evolve aja kali Iya ya, betul terus betul gimana-gimana betul. ya. Oke, Mengikuti oke. pasar aja nggak sih ya? Oke, kayaknya cukup kali ya kita ngobrol-ngobrol tentang dalam-dalamnya Breaking Beats as a EO, as a talent. Kayaknya kita lanjut ke this or that question. Oke, ini kalian pilih salah satu ya. Yang pertama, mending sound check apa cek ombak di TikTok atau di sosial media lainnya? Cek ombak TikTok sosial media lainnya. Why? Cek sound kan tadi. Karena baik lagi kalau misalnya gua dari IO ya gua harus ngeliat pasar dulu. Pasarnya Iya, mau apa segala macam. Jadi gua harus ngelihat misalnya lagu ini lagi tren nih. Ya gua nyuruh talent gua untuk mainin lagu itu karena Oke. ya pasti rame kalau misalnya ngikutin tren.
Oke, kalau dari talent deh, talent CEO nih. Kalau soundcheck kayaknya nggak ngaruh deh. Maksudnya soundcheck kan nggak ada orang. Iya, tapi kan bukannya lo mencoba skill-skill lo di beberapa venue gitu. Kalau misalnya kalau soundcheck sih maksudnya kita buat audio sama si inian doang kan, si alatnya, takutnya ada kenapa-napa. Ya cek ombak di ini sih di TikTok sebenarnya. Soalnya kalau soundcheck kita nggak bisa lihat feedback dari orang, bukan kita. Tapi bukannya pas lu soundcheck bukannya ada rasa like creative director atau mungkin tim-tim talent lainnya? Ada sih tapi kayak mereka diem aja gitu. Nggak ngaruh ya, nggak ngaruh. Ya, Jadi mending di TikTok. Oke. Aku gimana Goy? Cek ombak di TikTok, jelas. Oke. Karena soundcheck ya bener kayak kok. Oke. Berarti Breaking Beats tuh akses juga dong di social media lainnya selain. Betul. Kita ada TikTok, ada Instagram, YouTube. Cek aja nih di sini nih. Bisa cek di sini. Di sini ya. Nanti cek pokoknya live set anak-anak gua gitu yang DJ main semuanya ada di semua di sana. Oke, kita Profilnya lah ya ada semua di sana. Oke, kayak kita lanjut ke disorder yang selanjutnya ya. Oke. Guest list, bikin guest list yang banyak atau self respect narik-narikin dari open table. Guest list. Why? Gua. Yes, list. Why? Gua open table lagi kenapa ya? Waktu itu ulang. Mending banyakin guest list atau perbanyak ya lu nguatin self respect lu by Enggak guest list gua. Why? Guest list. Karena menurut gua untuk sekarang kalau misalnya dia open table ya udah di table aja. Oke. Nggak bisa ngeramein crowd. Oke. Kalau guest list yang banyak menurut gua bisa lah tuh mancing crowd yang lain juga. Oke. Bahkan kalau bisa guest listnya banyak, mungkin yang open table itu bisa masuk juga ke crowd. Gitu. Oke, tapi bukannya kalau misalnya guest list malah, I mean to be fair ya, kayaknya most venue di Bandung kalau misalnya banyak banyak guest list, malah business wise itu nggak terlalu ini gitu loh. Salesnya kecil dong. Tapi salesnya guys, kecil. list kalau misalkan Butuhkan dibatasin sama kita. Hah. guest list minimal dia nggak akan diem doang nggak sih? Iya. Ya, minimal order apapun itu. Oke. Bahkan ada guest list kita yang awalnya datang doang tiba-tiba buka botol. Oh, oke. Iya, gitu sih. Oke. Mungkin kan Tujuannya ke situ ya. ya maksimal jam 12 datang. Dia dari jam 12 sampai jam 4 kan nggak mungkin ngangong. Iya, aja. betul. Kalau Koko gimana? Kenapa ini open table? Nggak tahu ya, balik lagi gua kan bukan, maksudnya nggak ada di part of this business tapi kan as a talent aja, tapi kayaknya open table lebih wise untuk Breaking Beats-nya sendiri nggak sih? Oke. Karena sales yang dibutuhin kan duit Iya, lagi-lagi iya, kan. iya. Ya mungkin Ya, money wise is iya a good kan, thing, ya. it's a good thing. Terus mungkin yang Agoy sama Syamil bilang mereka akan main di quantity kali ya. Iya. Oke. Maksudnya kan dengan guest list yang banyak bla 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 dan 12 sampai jam 4 nggak mungkin ngomong doang. Mungkin yang buying powernya maksudnya gimana ya? Dia spendnya sedikit tapi banyak orangnya. Oke. Mungkin kayak gitu. Kalau gue, maksud gue kayak guest list kan maksud gue kayak biar nyobain experience dulu. Mungkin Iya. nanti next week atau apapun itu dia bisa open Bisa table balik lagi. itu sih. Oke. Nah, ini kan lo kan tadi bilang kalau misalnya lo dengan tamu-tamu lo yang dibawain sama PR, lo tuh membuat relasi itu. Tapi kalau misalnya guest list gimana? Guest list sebenarnya kita ada grup juga ya. Oh, ada oke. grup juga untuk guest list Breaking Beats segala macem. Nah itu situ sih, di situ untuk ngebangun guest list itu sih di situ di grup. Oke deh, kita ke disordered next question nih ya. Oke, karena tadi udah mention, tadi Koko sempat mention mungkin yang lain milih quantity, tapi sedangkan Koko juga milih quality. Oke, crowd yang banyak tapi jajannya sedikit, atau jangan jajan deh, jajannya sedikit atau enggak si crowdnya banyak tapi nggak rame, atau crowd dikit tapi rame banget dan spendnya banyak banget. Crowd dikit spend banyak banget. Crowd dikit tapi spend banyak juga sih. Kalau gua kan gue talent ya. Kan pengen rame kan. Video biar bagus, crowd banyak. Oke. Kayaknya kalau misal lo iniin lagu dikit rame gitu Iya. ya. Iya. Oke. Nah berarti nih kalau misalnya kalian dikasih kesempatan nih ya untuk bikin event di tempat-tempat lain atau mungkin di private party gitu ya. Akankah lo memilih untuk bikin private party atau di
klub yang bener banyak banget orang. Klub. Klub, tetap klub. Oke, walaupun di private itu lo bayar lebih tinggi. Experience. Bingung lagi jawab. Kalau Oke. gue ya pengennya rame sih setiap event gue. Pengennya sih ya rame dan salesnya bagus. Oke. Nah, by the way kalau misalnya ngomongin sales nih, ya. Mending lu memilih lu dikasih duit 100 juta atau lu dikasih crowd yang ngerti musik lo. Waduh. Jangan kalau misalnya In this persenannya ini. economy. Duit 100 juta. Duit 100 juta. Duit Duit 100 juta. Kamu munafik lah. Kamu munafik. Duit 100 juta. Yang pertama sekian ribu itu easy. Tapi kan udah menang kita waktu itu 100 juta. Waduh. 150 juta deh. 5 kali. Seralat. Nah, ini dapat ya. Kena nih. Kena nih. Kena ya. Oke. Next, agak lebih private nih. Mending lo menghabiskan hari-hari lo hangover atau heartbreak. Waduh. Gue hangover lagi. Hangover gue juga. Hangover gue. Sampai 2 hari nggak apa-apa. Gue. Apa ya kata-katanya? Lupa. Bisa udah nyiapin. Breakbeat before heartbreak. Asik. Jadi breakbeat ya Mari. Oke. Hangover berarti. Tapi kalau breakbeatan belum tentu mabok. Gimana dong? Kalau dia udah pasti. Udah pasti. Dia udah pasti. Bukan kita sih. Dia, lu. Iya. Sampai lupa di foto ya. Apa tuh? Izin anyway. Kita lanjut deh. Mending lu memilih rave party di let's say di tempat yang besar atau hajatan warga yang lu dibayar gede banget. Hajatan warga gua. Gue rave party. Gue rave party Ada lagi. keluarga. Rave party. Rave party sih. Kenapa lu hajatan warga sih? In this economy. Callback. Rave party sih. Gue juga pengen Rave party nggak mungkin kecil nggak sih bayarannya? Wah tergantung pak. Tergantung ya pak. Mungkin kalau misalnya di sebelah kan bisa aja. Oh iya, kalau kita kan nggak pernah miss Oh iya, bayaran. sorry. Waduh. Iya bener Jadi nggak host pernah. juga ya? Nggak pernah. Dengar-dengar kan Adin kan Waduh. ini ya sempet megang IO juga. Oh iya. Kenapa jadi banyak tanya ya? Pengalaman pertama di IO pertama gimana? Waduh. Pengalaman pertama IO pertama ya. Gini aja ya, ini buat teman-teman yang bikin IO ya. Kalau misalnya mau bikin IO, ada baiknya gitu ya. Kalau misalnya Betul, udah sama betul. teman-teman tanpa ada hitam di atas putih, gitu aja ya. Betul Ya itu. saya izin. Sorry ya izin jadi host sekali aja udah. Kalau berkali-kali Habis dia. habis ya. Waduh. Ah enggak kok. Ini cuma nggak bisa dibayangin depan kamera ini. Pengen sih gue Breaking Beats buat event rave gitu sebenarnya. Cuman butuh kesiapan penuh lah kalau itulah. Iya, iya. Kayak prepare-nya banyak apa segala Iya, macem. ha, ha. Mungkin ya kita ini nanti ngadain tour juga kan. Nah itu juga persiapannya aja udah Apalagi rave party. Nah itu yang melibatkan semua, maksudnya ribuan gak sih harusnya Iya, kayak gitu iya, kan? ha, ha. Maksudnya, tapi pengen. Oke, Next jujur ya, kan? nextnya. Tapi jujur kayaknya setiap IO ataupun setiap anak-anak DJ kayaknya pengen banget ada rave party. Parah, Seru. pengen, seru. Kayak jujur itu euforia yang beda banget ya. Parah. Apalagi kayak jujur ya di Bandung tuh konser festival tuh banyak banget. Mm-mm. Iya kan, valid. Tapi untuk focusing on the rave, on DJ itu kan dikit banget. Dikit. Jujur itu adalah salah satu wishlistnya anak-anak Bandung. Yes. Iya nggak sih? Yuk IPB. Yuk. Yuk yang marketnya banyak. Oke, ini kayaknya akan menjadi perdebatan deh ya. Kalian tuh udah main di beberapa kota besar ya di Indonesia gitu kan ya. Nah, kalau misalkan bisa pilih night scene Jakarta atau Bandung, kalian akan pilih yang mana? Bandung, hat-trick 3 kali. Waduh, izin. Rumah. Oh iya betul. Kalau duit Jakarta tapi. Jadi jawabannya mana? Ya Bandung. Bandung. Lu, Mel? Gua kalau sales Jakarta Ya. sih, kalau itu emang crowd gua tetap Pilih Bandung. Bandung. Oke. Bandung karena sini Jakarta tuh anjir sekarang kalau PT bukan mas duit. Ayo mas harus bukan. Nih gua sebotol 1. Waduh. Sebotol 1. Ah itu. Dengan satu botol itu nggak mungkin 1, sekian ya. Itu dia. Apalagi Izin. venue-venue yang gede kan mungkin aduh.
Oke. Nah, itu. Agak susah lah ngajak. Iya. Oke. Kalau misalnya kok gimana kok? Bandung ke Jakarta kok? Jakarta untuk business wise. Oke. Money wise? Iya. Iya, masuk. Karena Jakarta apa ya? Exposure-nya juga dapat lagi. Yes, betul. Oke. Kayaknya kita cukupkan aja kali ya kalau misalnya buat this or that question. Tapi sebelum Nadine tutup nih ya, kayaknya ada satu pertanyaan terakhir yang Nadine pengen tanyain buat kalian bertiga nih. Kalau misalnya Breaking Beats itu terpaksa harus berakhir, harapan yang kalian akan harapan dari kalian untuk Night Life Scene Bandung itu tuh seperti apa? Dari siapa dulu nih? Nah, siapa deh? Bebas. Dari kiri deh. Jangan. Boleh kok, nggak apa kok. Live scene Bandung. Harapan. Harapannya semoga nggak senggol-senggolan, yang sehat-sehat aja. Apa ya? Ya rezeki ada yang ngatur lah. Oke. Syamil. Dari kanan nggak sih? Tengah terakhir. Oh iya, oke. Agoy dulu. Kalau Breaking Beats berakhir ya, berarti udah punya klub sendiri. Waduh. Dream big, nggak apa itu dream big. Betul. Oke. Harapan gua ya kalau Bandung apa ya? Hampir sama kayak Koko sih, maksudnya kayak ya udah kalau misalnya lu ke kanan lu tetap di kanan aja, kalau di kiri tetap di kiri aja, nggak usah musik satu sama lain. Kita kan maksudnya mencari uang itu tuh ya sesuai passion kita dan harapan kita gitu, jadi ya lu harus bisa nggak boleh senggol-senggolan lah intinya. Oke guys, nggak kerasa kita udah tadi ngobrol-ngobrol. Kita juga udah tahu Breaking Beats dari sisi IO, dari sisi talent itu seperti apa. Thank you so much guys, udah Thank you. ngobrol bareng Thank you. sama Nadine. Semoga ini menjadi pelajaran kedepannya untuk teman-teman IO, talent dan lain-lain, atau mungkin Night Life Scene Bandung bisa ditarik ya. Oke, so thank you guys. Breaking Beats, Thank you. makasih Thank you. Makasih, Makasih Nadine. tepuk tangan dong buat mereka. Okay guys, this is from the underground. Stay high. See you on the next episode. Bye bye.